Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2023 tercatat mencapai 4,94% year on year. Capaian produk domestik bruto PDB kuartal 3 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 2 2023 yaitu 5,17%. Lebih jauh kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Amalia Adininggar Widiasti, PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS via daring. Selamat siang Ibu Amalia. Selamat siang. Baik, Selamat Ibu, siang. ini ekonomi Indonesia ini tumbuh 4,94% dan jika dibandingkan dengan kuartal 2 ini 5,17%. Apa yang menjadi penyebab pertumbuhan ini melambat, Ibu? Tentunya pertama saya ingin menyampaikan bahwa kuartal 3 itu pada umumnya memang selalu lebih rendah dibandingkan kuartal 2. Itu secara siklus atau seasonal. Siklus musiman memang biasa begitu. Namun kalau kita lihat dengan kita tumbuh 4,94% di triwulan ketiga 2023 secara kumulatif atau situasi ekonomi Indonesia itu sepanjang Januari sampai September 2023 mampu tumbuh 5,05%. Artinya ini angka yang cukup baik menunjukkan resiliensi dan ekonomi Indonesia tetap solid, mampu tumbuh tinggi walaupun kita tahu bahwa di triwulan 3 2023 ini dampak El Nino sudah terasa, ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian, tapi ekonomi Indonesia bisa tumbuh solid secara situasi atau secara kumulatif mencapai 5,05%. Kalau kita lihat bagaimana kekuatan ekonomi domestik, terlihat dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06%, lalu PMTB ataupun investasi di kuartal ketiga ini memang tumbuh cukup tinggi, 5,77%. Salah satunya pastinya didorong oleh aktivitas investasi dan konstruksi di Ibu Kota Nusantara. Dan di beberapa provinsi lainnya yang saya lihat sudah mulai menggeliat. Baik, Ibu tadi dikatakan bahwa memang untuk konsumsi rumah tangga ini yang biasanya jadi penopang, tapi saat ini konsumsinya cuma 3,63%. Nah, apa yang membuat angka ini tergerus, Ibu? Maksudnya konsumsi mana? Konsumsi pemerintah Konsumsi secara year on year di angka di kuartal ketiga ini 3,63%, Ibu. Kalau konsumsi rumah tangga pertumbuhannya 5,06%, masih tumbuh solid di tengah karena memang inflasi terkendali. Lalu kalau kita lihat bagaimana indeks konsumen juga tinggi dan inflasi masih terjaga, daya beli masyarakat masih cukup baik dan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%. Yang dimaksud dengan tadi itu yang minus 3,67 adalah pertumbuhan dari konsumsi pemerintah yang memang terkontraksi di kuartal ketiga tahun 2023 ini. Baik, mengenai investasi juga secara kuartalan ini di angka 7% dan year on year di 5,7%. Ini apakah cukup Ibu untuk menjadi penopang dan juga mengejar APBN tahun ini, Ibu? Yang bagaimana PMTB 5,77% ya, saya tidak menyebutkan angka 7%. Jadi investasi tumbuh 5,77%. Iya, 5,77%. Di triwulan 3 tahun 2023 ini. Di mana kalau kita lihat PMTB dengan tumbuh 5,77% ini lebih tinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Jadi saya pikir ini satu sinyal yang bagus karena terlihat dari pertumbuhan barang modal jenis bangunan yang menunjukkan peningkatan aktivitas konstruksi, kemudian belanja modal pemerintah juga tumbuh positif, itu juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi PMTB ini. Nah, sekarang kita ke ekspor, Ibu, di mana 41 bulan ini surplus berturut-turut. Saya juga mau menyampaikan bahwa ada di beberapa provinsi yang pertumbuhan investasi PMTB-nya double digit, seperti di Kalimantan Utara yang menyentuh 13%, terus Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan juga Kepulauan Riau. Investasinya tumbuh di atas
10%. Saya pikir ini satu confidence sinyal bagus yang bisa memberikan confidence kepada pasar bahwa ekonomi Indonesia itu di tengah kita menghadapi pemilu tetapi masih dipercaya investor. Baik, itu daerah-daerah yang Ibu sebutkan tadi, apakah memang mereka berpotensi di bidang tambang sehingga saat ini juga pertumbuhannya bisa mencapai 2 digit, Ibu? Enggak semuanya tambang ya. Jadi misalnya kayak di EPRI kan pasti industri di sana. Kita tahu ada investasi pengolahan bauksit menjadi alumina, terus kemudian dan beberapa industri lainnya. Kalimantan Utara, lalu kemudian Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Timur ya pastinya ada industri, ada ibu kota Nusantara, ada juga sektor-sektor lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dari lapangan usaha kontribusi terbesar apa kira-kira dan juga bidang apa. Tapi kita akan membahasnya Ibu usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Masih bersama Investor Daily Talk, Ibu Amalia Adininggar Widiastuti, PLT, Kepala Badan Pusat Statistik BPS. Ibu Amalia, kalau untuk dari segi PDB lapangan usaha, kontribusi terbesar ini apa, Bu, dan bidang apa? Ya, jadi kalau kita disagregasi pertumbuhan yang besarnya 4,9% itu berasal dari mana sumbernya? Yang terbesar tentunya adalah dari industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 1,06%. Kemudian setelah itu sektor perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,66. Yang ketiga adalah transportasi dan pergudangan yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 0,61%, dan yang keempat adalah konstruksi, sumber pertumbuhannya 0,6%. Jadi itu adalah 4 sektor terbesar yang memberikan sumbangsi terhadap atau yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 2023. Nah, kalau kita lihat berapa besar pertumbuhan dari keempat sektor itu, pertama adalah yang cukup impresif, industri pengolahan. Di mana industri pengolahan di kuartal ketiga ini adalah kalau kita lihat dari beberapa kuartal sebelumnya, industri pengolahan di triwulan ketiga 2023 ini tumbuh bisa di atas pertumbuhan ekonomi, yang yaitu sebesar 5,20% pertumbuhannya, sementara kan pertumbuhan ekonomi kita 4,94%. Jadi ini dengan industri pengolahan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, maka efeknya adalah share ataupun peranan dari sektor industri pengolahan terhadap PDB-nya meningkat dari 18,34 triwulan lalu menjadi 18,75%. Saya pikir ini satu sinyal yang bagus juga untuk menjadi salah satu kinerja baik dari perekonomian kita di triwulan 3 2023. Untuk perdagangan tumbuh 5,08%, konstruksi tumbuh 6,39%, dan bahkan transportasi dan pergudangan ini bisa tumbuh double digit mencapai 14,74% di triwulan ketiga 2023. Tentunya transportasi dan pergudangan ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat terkait dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, meningkatnya wisatawan Nusantara, juga adanya beberapa kegiatan MICE maupun kegiatan dari event-event internasional yang mendorong transportasi tumbuh, terutama angkutan udara dan juga angkutan laut maupun darat. Baik, memang pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha ini kebanyakan positif, Ibu, rata-rata semuanya positif, tapi kalau untuk pertanian, Ibu, ini melambat hanya di angka 1,46%. Penyebabnya ini apa, Ibu? Ya, tentunya salah satu penyebabnya adalah dampak dari El Nino ya. Karena di tengah kemarau yang berkepanjangan ini memang produksi sektor pertanian mengalami gangguan. Seperti contoh untuk pertanian dan perkebunan, ini yang memang terdampak oleh faktor cuaca. Kalau kita lihat
di daerah-daerah sentra padi banyak lahan sawah yang kering, lalu kemudian juga beberapa perkebunan juga terganggu produksinya karena memang kekurangan air. Dan saya pikir dengan 1,46% yang tumbuh positif ini masih artinya tidak terkontraksi ya. Ini masih tumbuh walaupun tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Namun demikian sektor perikanan kan tetap tumbuh solid. Ini yang menjadi penopang dari sektor pertanian secara keseluruhan. Baik, nah tapi BMKG juga menyatakan bahwa kita harus tetap waspada karena memang El Nino ini bisa jadi akan berlangsung sampai dengan awal tahun 2024. Nah, bagaimana kita membangun kewaspadaan dan juga rasa positivisme sehingga nanti di kuartal keempat angka dari pertanian ini untuk PDB-nya bisa meningkat, Ibu? Ya, nanti kita lihat ya, karena tentunya kan dua hari, 3 hari belakang ini sudah terlihat ada hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Nanti kita lihat kuartal keempat seperti apa dampaknya terhadap PDB dari sektor pertanian yang saya pikir semestinya bisa membaik. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan, walaupun kita di tengah ketidakpastian global, kondisi cuaca yang tidak kondusif, tetapi lapangan usaha kita di luar sektor pertanian kan bisa tumbuh solid ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, 4 sektor penggerak utama dari sektor dari pertumbuhan ekonomi di sisi lapangan usaha. Dan ingin saya sampaikan juga, misalnya untuk industri pengolahan, itu ada sekitar 4 provinsi juga yang tumbuh double digit. Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dan tentunya industri pengolahan ini yang tumbuh sangat tinggi di beberapa wilayah yang tadi saya sebutkan, ini juga menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan kalau kita lihat berdasarkan kewilayahan, maka pertumbuhan ekonomi kawasan Maluku dan Papua itu sekarang yang tertinggi dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain, karena di Maluku Utara itu industri pengolahan tumbuh sampai di atas 50%, kemudian Papua Barat juga tumbuh 10,6%, sehingga secara kewilayahan Maluku dan Papua ini tumbuhnya sekitar, kalau saya boleh sampaikan, 6,95%, tertinggi 9,25%. 9,25% tertinggi di antara kawasan-kawasan lain di Indonesia. Jadi kita ingin menggeser pertumbuhan ekonomi ke kawasan timur Indonesia itu sudah mulai ada pentahapan yang positif. Baik, nah tapi kalau untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa ini angkanya masih di sekitar 4%, Bu. Ini dinyatakannya sudah bagus ataukah masih stagnan saja di angka ini? Ya, kan kalau kita lihat aktivitas ekonomi di Sulawesi 6,44% ya, cukup tinggi. Terus Maluku Papua 9,25%. Nah, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu nanti kita lihat, harus kita breakdown lagi di provinsi mana sebenarnya yang bisa menjadi driver ataupun pengungkit dari pertumbuhan di kawasan itu. Itu nanti perlu kita dalami lagi, misalnya di Pulau Jawa, provinsi mana yang paling tinggi pertumbuhannya dan mana yang kurang tinggi. Jadi kelihatannya ini perlu kita dalami lagi berdasarkan provinsi, dan untuk di Kalimantan tentunya cukup tinggi ada Kalimantan Timur pertumbuhan ekonominya. Kalau untuk daerah wisata, Ibu, ada Bali dan Nusa Tenggara ini di angka 3,43. Ini artinya setelah pandemi kemarin lumayan melambat. Apakah sekarang angka ini bisa dikatakan bahwa daerah-daerah wisata ini sudah mulai pulih, Ibu? Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan untuk Bali Nusa, itu kan memang tumbuh 3,43% ya.
Dan Bali ini ternyata yang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi kawasan Bali Nusra, di mana dari 3,43% itu 2,47%-nya dikontribusikan oleh Bali. Di situ terlihat karena apa? Karena memang pariwisata di Bali sudah pulih. Wisatawan mancanegara sudah banyak yang berdatangan, termasuk wisatawan Nusantara, event-event MICE, pertemuan maupun eksibisi juga sudah banyak di Bali. Bahkan sempat di beberapa bulan di kuartal di ketiga ini kita sulit mencari hotel di beberapa tempat di Bali. Nah, jadi artinya untuk kawasan Bali Nusra, Bali yang sebagai penopang pertumbuhannya, dan untuk Kalimantan Timur dari 4,83% sumbangan pertumbuhan dari Kalimantan Timur itu 2,76% sendiri. Jadi dan ini apa penyumbangnya di Kalimantan Timur? Ya, industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan. Baik, ketidakpastian global masih terjadi dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan ini untuk keuntungan ekonomi kita. Kita akan bahasnya Ibu Amalia usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Amalia. Ibu Amalia, saat ini global memang sedang tidak pasti ekonominya. Bahkan Cina sendiri bisa dikatakan mengalami efek pelemahan secara ekonomi. Nah, efeknya sebesar apa Ibu ke ekonomi Indonesia? Itu harus dilakukan analisis lebih lanjut ya, karena kan kita juga harus cermati transmisi dampak perlambatan ekonomi Cina ke Indonesia. Memang ya yang dampak langsung pastinya melalui jalur perdagangan atau transmisi melalui jalur perdagangan, karena memang Cina merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Cuma seberapa besarnya ini harus dikaji lebih lanjut, karena harus kita hitung berapa sebenarnya pelambatan ekonomi itu kemudian berdampak kepada pelemahan ekspor Indonesia ke Cina, dan berapa kemudian kita hitung dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Baik, artinya perlu ada lanjutan untuk menghitung bagaimana membuat ini pengaruhnya ya Ibu. Nah, kalau Amerika sendiri, Amerika juga PDB-nya di kuartal ketiga 4,9% Ibu, sama seperti kita, tapi bedanya mereka negara maju, kita negara berkembang. Nah, tapi bagaimana kemudian menjadikan ini untuk ngebus ekonomi kita Ibu? Ya, Amerika juga merupakan salah satu mitra dagang utama kita. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang sangat baik di kuartal ketiga dan kemungkinan nanti berlanjut di kuartal-kuartal berikutnya, kan kita tahu bahwa Amerika Serikat di kuartal ketiga tumbuh 2,9%. Ya, dan ini lebih baik dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022. Amerika Serikat tumbuh hanya 1,7% tahun lalu di kuartal yang sama. 2023 mereka bisa mampu tumbuh 2,9%. Nah, optimisme ini tentunya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, otomatis permintaan ataupun sisi permintaan dari ekonomi Amerika Serikat akan menjadi lebih bagus, lebih tinggi. Konsumsi akan meningkat, kemudian industri juga akan tumbuh sehingga kebutuhan terhadap bahan baku juga akan semakin naik. Nah, peluang ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan ekspor kita ke Amerika. Apalagi kita jika bandingkan dengan Cina, struktur ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu didominasi oleh produk-produk industri manufaktur. Lain halnya dengan Cina, saat kita melakukan ekspor ataupun berdagang dengan Cina, pada mayoritas dari produk ekspor kita ke Cina adalah komoditas batu bara dan CPO. Nah, oleh sebab itu kesempatan kita adalah untuk bisa memanfaatkan peluang pasar di Amerika Serikat. Dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat, pasti juga akan terjadi peningkatan kebutuhan untuk supply terhadap baik peningkatan konsumsi maupun peningkatan industri dan sektor-sektor lainnya yang terjadi di Amerika Serikat. Baik, nah Ibu, kan di tahun 2023 ini pemerintah menargetkan PDB kita
ada di kisaran 5,3%. Nah, Ibu bagaimana melihat angka ini, apalagi di kuartal ketiga ini saat ini kita ada di 4,94% dan apa yang harus dilakukan di kuartal keempat supaya bisa mencapai angka target pemerintah ini, Bu? Ya, tentunya kan yang kita lihat bukan hanya angka triwulan ketiga ya, kalau untuk melihat apakah tercapai atau tidak sepanjang tahun, kita secara kumulatif kan sudah tumbuh 5,05%. Nanti kita lihat di kuartal keempat biasanya, dan di kuartal keempat itu pertumbuhan ekonominya relatif lebih baik dibandingkan dengan kuartal ketiga. Nah, nanti kita lihat di bulan Februari 2024 begitu kami rilis angka PDB kuartal keempat, tentunya itulah yang akan kita bisa evaluasi apakah tercapai atau tidak. Nah, yang jelas kuartal keempat semestinya lebih bagus dibandingkan dengan kuartal ketiga, dan dorongan-dorongan dari beberapa aktivitas. Baik, kuartal keempat kita harapkan lebih bagus dari kuartal ketiga. Nah, Ibu, ini ada juga yang menarik, yaitu di dalam white paper LPEM UI menyebut Indonesia terancam gagal jadi negara maju di tahun 2045. Dan salah satu indikatornya adalah karena PDB RI yang stagnan di 5%. Pendapat Ibu seperti apa? Boleh diulangi, Pak? Agak terputus tadi. Baik, yang menarik Ibu ada white paper LPEM UI ini yang menyatakan bahwa Indonesia terancam gagal menjadi negara maju di 2045 karena PDB RI stagnan di 5%. Tanggapan Ibu Amalia seperti apa? Kalau saya boleh menanggapi nih ya, jadi sebenarnya bukan terancam gagal. Jadi Indonesia Emas 2045 itu adalah visi Indonesia 2045 yang harus dicapai melalui upaya transformatif. Kalau Indonesia itu tumbuh 5%, itu artinya pertumbuhan ekonomi yang business as usual, belum melakukan upaya transformatif. Jadi Indonesia Emas 2045, Indonesia menjadi negara maju, tentunya harus diupayakan dengan upaya-upaya yang lebih baik dibandingkan yang sekarang, upaya-upaya yang transformatif, karena esensi dasar dari Indonesia Emas 2045 itu adalah transformatif. Upaya transformasi yang melibatkan berbagai aspek, baik transformasi sosial, transformasi ekonomi, maupun transformasi tata kelola, dan transformasi di berbagai bidang lainnya. Nah, oleh sebab itu, tentunya Indonesia Emas 2045 menjadi negara maju, Indonesia sebelum 2045 pastinya harus dicapai apabila Indonesia bisa tumbuh minimal 6%. Begitu. Nah, itu upaya-upaya effort tambahan itu yang harus dilakukan. Jadi tentunya tidak perlu kita mengatakan ini Indonesia gagal, tetapi Indonesia perlu melakukan upaya transformasi untuk bisa mencapai cita-cita besar kita 2045. Kalau kita hanya bekerja business as usual, Pak, yaitu kita pasti hanya tumbuh 5%, ya itu akan sulit tercapai. Begitu. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi seluruh pemangku kementerian untuk kita bersama-sama mencapai cita-cita bangsa kita. Baik, terima kasih Ibu Amalia Adininggar Widiasti, PLT Kepala Badan Pusat Statistik telah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Sehat selalu Ibu. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily hari ini. Kita harapkan semoga nanti di kuartal keempat berbagai aktivitas apalagi di libur tahun baru ini bisa meningkatkan perekonomian kita di kuartal keempat sehingga bisa menuju target yang dicapai tahun ini yaitu 5,3%. Saya Wilson Purba mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Channel Media 419 HD dan channel 2 SD serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.